Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan tanaman cabai saya yang kedua. Teman-teman, ini di usianya 25 hari setelah pindah tanam. Kondisinya seperti ini teman-teman, ini kondisi tanaman cabainya, dan ini adalah kondisi tanaman semangkanya. Tanaman cabainya juga alhamdulillah ini walaupun kekurangan air, belum ada tanda-tanda terserang kreteng, virus Gemini, dan juga alhamdulillah ini tunas-tunas cabangnya juga sudah mulai bermunculan. Ini kondisi tanaman cabenya. Ini ada 4 tunas cabang, ini tingginya sama. Alhamdulillah tanamannya juga sangat subur sekali. Dalam video kali ini saya akan melakukan pemupukan. Pupuk yang saya pergunakan nanti teman-teman bisa lihat saya menggunakan pupuk apa saja. Makanya selalu tonton video di channel Heri Petani Indonesia, channel yang selalu memberikan perbedaan tentang tata cara berkebun. Daunnya sangat tebal sekali, dan baru saya lakukan pemupukan 2 kali ini. Pemupukan pertama di usia 15 hari, pemupukan yang kedua ini di usia 25 hari setelah pindah tanam. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan melakukan pemupukan yang kedua tanaman cabai kami yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Usianya sekarang sudah 25 hari setelah pindah tanam teman-teman. Mungkin menurut teman-teman pertumbuhannya sangat lambat ataupun tidak, itu terserah teman-teman semua, karena kondisi di tempat kami sedang sulit untuk mendapatkan air. Apalagi tanaman cabai dan juga tanaman semangka ini saya budidayakan ataupun saya tanam di lahan kebun, dan di tempat kami pun juga tidak ada sarana irigasi. Kemudian untuk air sumurnya pun juga sudah mulai mengering. Di sini saya akan memupukkan menggunakan pupuk yang sama antara pupuk tanaman cabainya kemudian dengan pupuk tanaman semangkanya sama, tidak saya bedakan teman-teman. Jadi silahkan ditonton videonya. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kami yang selama ini selalu setia mensupport kami dan selalu mendukung channel Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan apa yang Anda berikan kepada kami, Anda semua telah mengapresiasi kami, agar kami pun juga semakin giat untuk membuat konten-konten. Insya Allah konten-konten yang saya bagikan kepada Anda semua bermanfaat. Dalam video kali ini saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah langganan di channel Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan jasmani maupun rohani, disehatkan badannya,
dimudahkan segala urusannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kondisi untuk tanaman semangka dan tanaman cabenya, teman-teman, alhamdulillah sangat subur sekali. Pertumbuhannya semuanya normal. Mungkin ada beberapa pohon yang mati, sekitar 5 ataupun 4 pohon dari populasi 2000 pohon, teman-teman, karena tanahnya sangat kering sekali. Dan untuk pupuk saat ini yang saya pergunakan adalah yang pertama NPK 1616, pupuk yang komplit, pupuk seimbang. Pupuk NPK 1616 ini bisa dipergunakan fase vegetatif ataupun fase generatif. Dan pupuk NPK sendiri juga banyak sekali kandungannya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman cabai di fase vegetatif. Kemudian yang kedua adalah Ultradap. Ultradap ini juga bagus sekali untuk menghijaukan daun, kemudian agar batangnya kokoh dan cepat ataupun mempercepat pertumbuhan tanaman cabai tersebut. Kemudian yang ketiga adalah KNO3 warna putih. KNO3 warna putih pun juga selalu saya pergunakan di saat saya tidak menggunakan kalinet. Jadi berhubung ini tanaman cabai dengan tanaman semangka semuanya sama, dan kemudian saya membutuhkan pupuk kocornya, yaitu saya menggunakan KNO3 warna putih. Untuk dosisnya, teman-teman, saya ini langsung mengaduk, nanti rencana untuk 10 jerigen ataupun untuk 200 liter air. Dosis 200 liter air saya menggunakan NPK 1616 sebanyak 4 kilo, teman-teman. Kemudian Ultradapnya saya menggunakan 1 kilo. Kemudian KNO3 warna putih saya menggunakan 2 kilo ataupun 1 bungkus kemasan yang isi 2 kilo, teman-teman. Kemudian baru saya larutkan, dan nanti 1 tong ini akan saya bagi menjadi 10 jerigen ataupun 1 jerigennya itu saya menggunakan 1 gayung, teman-teman. Kemudian nanti baru saya bawa ke kebun, saya lakukan untuk pengocoran. Untuk dosis pengocoran, teman-teman, 1 pohonnya saya menggunakan 50 ml air. Kemudian untuk pemupukan kali ini saya pupuk di lubang yang berbeda, beda dengan pemupukan yang kemarin karena ini dosisnya lumayan tinggi. Kemudian ini pun saya juga baru melakukan pemupukan 2 kali. Pemupukan pertama di usia 20 hari setelah pindah tanam. Pemupukan yang kedua ini saya lakukan di usia 25 hari setelah pindah tanam. Jadi hanya jeda ataupun intervalnya 5 hari sekali. Memang sangat sulit sekali jika kondisi tanaman sedang kekurangan air, tapi ini saya tidak melakukan penyiraman dulu, teman-teman. Jadi langsung saya kocor. Nanti setelah saya kocor seperti ini baru saya lakukan penyiraman. Tujuannya apa? Agar pupuk itu di saat tanah kering, tujuannya pupuk itu langsung masuk ke tanah. Tapi kalau dikocor dulu biasanya pupuknya itu di atasnya, teman-teman, tidak mau turun karena tanah yang di bawahnya sudah basah terlebih dahulu. Makanya yang selalu saya jalankan adalah saya pupuk dulu di saat tanah itu kering, kemudian baru saya lakukan pengocoran untuk penyiramannya, entah itu melalui pengocoran ataupun juga melalui penyemprotan menggunakan selang. Itu yang saya lakukan. Jadi intinya setiap petani itu mempunyai tata cara yang berbeda. Itu sah-sah saja, teman-teman, karena semua yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat kami, khususnya Mitra Bertani TV, kemudian masih banyak lagi, mereka semua juga antusias untuk membagikan pengalamannya agar kedepannya anak-anak muda, adik-adik kita tidak malu-malu untuk bercocok tanam ataupun berkebun. Kemudian ini kondisi tanaman semangkanya juga sangat subur sekali. Usianya juga sama 25 hari setelah pindah tanam. Tapi untuk tanaman semangkanya sekarang sudah memasuki fase generatif, teman-teman, karena sudah mulai mengeluarkan bunga. Ada bunga jantan dan juga ada bunga betina. Tapi ini belum saya sortir karena
Pembilan pun juga belum selesai saya lakukan. Kemudian banyak kendala sekali teman-teman. Satu, masih melakukan pemetikan tanaman cabai kaliber. Yang kedua adalah masih melakukan pemetikan tanaman cabai ori 212. Yang terpenting adalah kita bagi tenaganya. Banyak hal yang harus kita lakukan teman-teman di saat budidaya tanaman cabai di musim panas dan musim kering seperti ini. Jangan sampai teledor karena ada hama kutu kebul, kemudian trep, tungo, dan juga virus Gemini. Biasanya ketika kutu-kutuan itu sangat suka sekali di saat tanah ataupun cuaca sedang musim kemarau seperti ini. Karena apa? Daun-daunan ataupun pohon-pohonan di sekitar tanaman yang kita budidayakan itu sudah pada mati semua otomatis. Yang diserang adalah tanaman yang masih sehat yang setiap hari kita rawat. Kemudian yang kedua untuk tanaman semangkanya adalah hama oteng-oteng teman-teman. Kemudian yang terjadi nanti daunnya itu akan pada bolong-bolong kalau bahasa Jawa Timurnya. Ini tata cara kami untuk melakukan pemupukan tanaman cabai ini. Nanti setelah saya lakukan pemupukan ini baru saya lakukan penyiraman. Jadi saya itu pemupukan dulu baru penyiraman, terkecuali di musim penghujan itu beda lagi. Cara kami ya seperti ini, pemupukan dulu baru saya kocor ataupun saya lakukan penyiraman. Ini tanaman cabainya alhamdulillah sangat subur sekali. Dan ini teman-teman setelah pemupukan selesai baru saya lakukan penyiraman. Penyiraman saya mengambil air dari sumur ataupun dari rumah, jaraknya sekitar 100 meter. Dan kemarin saya memasang paralon, langsung saya ambil dari mesinnya. Tujuannya agar semprotannya ataupun semburannya itu keras ataupun kencang teman-teman. Ini alhamdulillah minimal bisa mengobati tanaman cabai ataupun tanaman semangka yang kehausan teman-teman. Jadi ini seperti itu. Tapi ini pun juga sangat minim sekali karena kondisi air saat ini sangat diperlukan sekali oleh orang-orang juga. Jadi tidak hanya fokus di tanaman ini, mudah-mudahan juga sampai finish. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan malu-malu untuk menjadi petani. Kemudian carilah pengalaman-pengalaman. Kemudian harus punya tips dan cara bagaimana tata cara untuk memaksimalkan lahan yang sempit. Lahan 1000 meter serasa lahan 3000 meter. Dengan cara apa? Yaitu menumpang serikan kedua tanaman. Keuntungannya apa? Keuntungan sudah pasti ganda karena tidak merubah jarak tanam tanaman cabainya. Kemudian tanaman semangka ataupun tanaman melon itu usianya 60 hari sudah bisa dilakukan pemanenan. Otomatis biaya operasional kedepannya tanaman cabai tadi bisa terbantu dari hasil penjualan tanaman semangka ataupun tanaman melon. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa dibalas dengan rezeki yang berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.